Alright, udah mulai loh padahal nih. Hey guys, hey guys. It's me, your boy, Rabbit. Welcome to the Rabbit Channel. Dan gue masih bersama dengan Bung Willy Aviantara. Selamat malam, Bung Willy. Annyeonghaseyo. Jauh Willy Aviantara Nida. Selamat malam. Pagi. Pagi. Dan gue juga pengen mengucapkan selamat malam juga untuk kakak ini Kim Ji Won ya. Oh, 네. 우리 여자친구. Ya, ini branding namanya, Pak. Yes, gue nggak bosan-bosan. Pokoknya buat teman-teman yang ingin berhalu Kim Ji Won bersama dan juga pengen ngelihat berbagai macam materi bahasan tentang Twice secara mendalam, bisa langsung mampir ke channelnya Willy Aviantara. Ada di link description di bawah ya, bisa langsung cek. Disclaimer dikit, gue ngebahas Twice gara-gara dikasih rekomendasi sama Kim Ji Won. Jadi kalau nggak ada rekomendasi dari dia, itu beda cerita. Get your facts straight. Asik. Monster gimana? Kemarin Irene Sulgi Monster aja udah bikin dugun-dugun, bener kan? Iya. Udah bikin. Iya. Udah bener-bener kayak udah rising up the temperature banget kemarin kan. Udah kayak bener-bener kayak bikin rasanya bikin panas banget gitu. Mantep deh. Ini lanjutannya hari ini yang pengen gue kasih lihat ke lo adalah lagu berikutnya dari album mereka. Masih bersama subunit Irene Sulgi. Judul lagunya adalah Naughty. MV-nya tuh bakal didominasi sama koreografinya Irene sama Sulgi yang benar-benar kayak wow banget. Jadi kita bisa bilang titik beratnya pada gitu ya. Chemistry mereka yang benar-benar kayak bisa dapat banget. Kayak gue nggak paham lagi bagaimana mereka bisa ngesinkron gerakan masing-masing, split second. Koneksi antara mereka berdua ini nggak bisa dilupakan begitu saja. Kuat banget sih buat gue. Itu dia. Yeah. Subunit itu kan biasanya memiliki energi yang harus menampilkan sisi lain dari grupnya sebetulnya gitu kan ya? Exactly, benar. Dan ini kemarin udah berhasil banget di Monster. Nah, gue expect lebih nih sekarang. Waduh. Dan karena lu expect lebih, gue yakin ini bakal bisa sampai pada level ekspektasi lu ya. Pasti sih. Waduh. Anda ini marketingnya Red Velvet ya? Entah kenapa agak terbata-bata ngomongnya, grogi gue sama subunit ini sesungguhnya. Ya, ya tentu saja. Berbeda. Dia kan somebody that really matters to you kan. Guys, kalau kalian tahu tuh ya, ini bukan rahasia saja. Terjadi cerita selama 2 sesi, 2 hari. Masing-masing sesinya itu menceritakan Irene itu 3 jam. Sehingga kalau di total tuh 6 jam. Anda bayangkan kita hidup 24 jam. 6 jam atau 1/4 dari hidup kita habis membicarakan Irene gitu. Kebayang gak Anda? Maka dari itu, mari kita saksikan bersama-sama. This is Red Velvet, Irene Sulgi, Naughty. Are you ready for this? I'm ready. Anytime. Music start ya. Oke. Aduh. Maaf Pak, emang belum ada suaranya ya Pak? Nah ini belum masuk lagunya kok. Aduh tolonglah, itu tempat gue nongkrong dulu itu. Alright, here we go. Waktu gue ke Korea, gue nongkrong di sono. I know that place. Oke. Aduh.
천천히 가까워져 우리 둘 사이 거리 손에 닿을 듯하지만 baby 다시 따라 나 몰래 좀 쉽진 않지 집중해봐 눈 감아 있을 테니 나를 찾아봐 넌 아마 이리저리 헤맬지도 몰라 You're going crazy 던져갔던 날이 girl Let's go 감당할 수 있겠니 맘을 줄듯 말듯 태우던 난 Oh my god, I love the beat. 같은 말을 내게 던져 쉽진 않을 거야 Minimalis banget ya. 한 번뿐 또 지게를 Tapi kena. 너를 것이 Sangat minimalis dan clean tadi. Gila. 90s feel, it's 90s. 복잡한 머릿속이 날 원한다면 긴장해 baby 나를 흔드는 나의 깊어진 눈빛 지금이야 눈 감아 있을 테니 나를 찾아봐 Ada apa dengan bisikan itu? You're going crazy 던져갔던 날이 girl Let's go 감당할 수 있겠니 나리 oh yeah 나리 기다리는 순간 밀고 당겨지면 I'm gonna make you feel so high Oh. 다가와 내 맘으로 손 맞춰봐 더 솔직해질수록 좋아 나리 Asik. 나 깜짝 놀랄 만큼 가까워도 좋아 Going crazy 나를 훔친 날이 girl Let's go 쓸쓸한 하늘색 눈 감아 있을 테니 나를 찾아봐 넌 아마 이리저리 헤맬지도 몰라 You're going crazy 던져갔던 날이 girl Let's go 감당할 수 있겠니 Air. Lo tau gak, pemikiran gue tuh jauh beyond ini. Gue mengharapkan segera gitu ya, pandemi COVID-19 ini cepat berakhir gitu. SM Town datang ke sini, bawa itu Red Velvet, kita joget segelora Bung Karno pakai lagu ini gitu loh. Itu. Jadi gini, oke. Let me start. Wah ini paling gak bisa nih gue nih. Lagi melayang begini terus disuruh ngomong gitu. Aduh. Makasih loh Pak. Pertama-tama gue mau ngomong makasih. Kenapa? Karena Anda membuat saya teringat dengan masa-masa muda itu. Zaman-zaman SIS, ya zaman-zaman SIS itu dengerin aja gaya-gaya musik itu kan jauh beda sebenarnya modelnya kayak begini. Tapi at some points itu everlasting. It's like abadi. This kind of groove, this kind of beat will make your body bouncing like that.
and you just cannot help it. You can't stop you, I can't stop me. Oke? Beat kayak gitu itu enak banget. Gue sebagai musisi aja tiap kali gue bikin beat disco kayak begitu ya, gue selalu mengharapkan gue bisa bikin orang enjoy the beat like that. Gitu. That's the first point. The second point, gue adalah tipe yang sebetulnya akan lebih gampang masuknya itu lewat kuping ketimbang dari itunya ya, ketimbang dari visualisasi gambar dan lain sebagainya. And for me, sopan nih lagu ya gitu. Masuk ke kuping lo dengan sangat sopan gitu, kayak bleng gitu. Ini langsung kayak udah ini dia. Permisi dulu ya, permisi. Terus permisi, masuk. saya mau menawarkan sesuatu yang enak untuk Anda. Apa yang enak itu? The Palace. Oh enggak. And that kind of song, that kind of sound, that kind of arrangement, itu adalah yang bikin orang bisa benar-benar ikut ke bawah dalam suasana. Gitu, ini jadi serius nih bahasannya. Pilihan-pilihan, buat gue ini lagu juaranya di pilihan soundnya. Bagaimana komposisi arrangementnya itu diatur sampai ada detail-detail kayak 1/16 beatnya itu tuh bisa bikin lo, itu yang bikin lo gerak gitu, kayak badan lo emang ketarik sendiri. Bener. Itunya tuh. That kind of detail ya. Attention to detailnya sih gila banget. Attention to the detailsnya produsernya hebat. Mari kita acungi dia 4 jempol untuk itu. Itu gila banget. Dan itu tidak mungkin bisa dicapai juga kalau nggak didukung sama mixingan yang bagus dan mix engineer-nya gila juga gitu. Koreografinya nggak usah ditanya, finger dance kayak begitu itu bukan hal yang gampang. Bisa gini dong. Dan bagaimana? Gini dong. Yes, bagaimana? Kim Ji-won tuh di high kick tuh ya. Kim Ji-won di high kick kayak gitu tuh kan. Jadi orang India dia. Udah itu doang. Jadi apa ya? Gue nih, let's keep it general gitu. Biar lain juga mungkin bisa relate gitu. Kalau kita nonton sebuah pertunjukan, kita akan lihat itu, orang awam akan lihat itu keseluruhan gitu. Dan ini keseluruhannya itu dikemas dengan minimalis dan membuat orang akan ngelihat itu langsung terfokus kepada beat musiknya dan kepada apa yang paling nonjol di dalam situ. Yes. Dan visualisasinya yang paling nonjol adalah ya gerakan koreografi tangan itu tadi. And I know itu susah. Right. And I know itu susah. Gue ngelihat berkali-kali pertunjukan segede-gede apa juga gitu. In the end yang susah tuh justru adalah bagaimana kalau kondisinya minimalis tapi itu impresif. Dan mereka mampu membuat itu. Exactly. Karena gini, baik dari set yang MV tadi dan juga kalau misalkan di panggung, tantangan dari set yang minimalis banget adalah minim distraksi. Satu. Exactly. Jadi semua atensi penonton tuh akan tertuju pada performer. Dan itu bakal dituntut konsentrasi lebih, dituntut untuk benar-benar kayak perfection. Right? Yes. Gue sepakat banget itu. Sama halnya gini, kayak kita manggung di sebuah panggung yang udah disiapin. Katakanlah lo manggung di Candi Borobudur gitu. People akan ngelihat langsung panggungnya lo tuh Candi Borobudur gitu kan. Dibandingkan lo manggung di sebuah warung kopi gitu, yang attention to the detailsnya ya udah ke performernya lagi perform aja gitu. Orang akan dengerin dengan exact lagu lu apa, tampilan lu seperti apa, entertaining kah untuk mereka atau tidak kan gitu. Ini yang gue lihat, ini semangat ini dibawa di dalam MV-nya ini gitu. Jadi dari details musiknya colorful banget, sementara untuk MV-nya mereka bikin sengaja minimalis dengan gaya kayak begitu. Itu apa ya? Nah, ini pelajaran bagus sebetulnya nih buat para kreator sih. Jadi menskalakan sebuah project. Nah ini dia, betul. Aduh. Scaling. Gak apa-apa ya, technical gini ya guys. Gak apa-apa ya. Karena kita ketika ngomongin production, ketika kita men-scaling project itu, kita bisa bikin mau kayak gimana, mau sekecil apa sampai segede apa. Mungkin lu mau kayak Broadway silakan. Atau kalau mau jadi sekecil yang seperti yang kita lihat itu. By the way, just to share aja ya. No, ini bukan soal mau nyombongin atau apa enggak. I know the studio of SM. Gitu. Bagaimana mereka punya studio tuh, dan itu memang minimalis gitu. Waktu gue pergi ke sana,
mereka memanfaatkan, mereka punya ruangan tuh kotak bentuknya. Jadi setiap sudutnya itu bisa dimanfaatkan untuk apapun. Oke. Disitulah Super Junior, disitulah SNSD, disitulah ini siapa namanya Red Velvet dan lain sebagainya, semuanya di situ. Dan di situ gue ngeliat apa namanya sempit pak tempatnya gitu. Clean ya? Tapi baginya sangat sempit. I mean like, aduh paling berapa sih tuh ukurannya? Ya nggak itu lah, dan ceilingnya pendek banget. Jadi gue ketika melihat yang kayak begini tuh yang harus kita appreciate banget. Itu sebetulnya adalah bagaimana kreatornya itu punya mata dan punya kreativitas yang nggak habis untuk manfaatin ruang yang ada. Wah itu goks pak. Super efektif, super efisien ya. Super efektif, super efisien, tapi hasilnya begini. Itu nggak di kitab manapun itu. Cuma ada di sini. Salut banget. Salut pak itu. Oke, gue kayak ngeliat, oh my god, they did it again gitu. Ya, no wonder kualitas materi mereka tuh memang the highest standard semua pak. Oh sangat. Gue percaya itu. Semua lininya. Semua lini. Dan yang menarik adalah tempat memproduksinya tuh homey banget. Nggak ada rasa kayak kita ketika datang, beda ya kalau misalnya gue datang ke Warner Bros misalnya gitu, mereka grande studionya, kayak lu sebesar itu studionya sehingga kalau lu nggak bikin sesuatu yang grande, keterlaluan lo gitu. Udah bagus banget nih kayak gini tempatnya, udah luas banget. Tapi ketika lo datang ke itu nanti disensor ya namanya studio gitu. Beda ya kalau misalnya gue datang ke mereka grande studionya, kayak lu sebesar itu studionya sehingga kalau lo nggak bikin sesuatu yang grande, keterlaluan lo gitu. Udah bagus banget nih kayak gini tempatnya, udah luas banget. Tapi ketika lo datang ke itu nanti disensor ya namanya studio gitu. Enggak, kayak saya kan jadi comparing gitu. Tapi kalau datang ke SM Studio ini, lu akan mendapatkan apa ya vibes-nya tuh ya? Vibes di rumah, tapi lu bisa ngerjain apa gitu. Aduh, gue nangkepnya jadi halu nih pak. Iya, aku tahu. Kau benci pikiran kau. Itu. Tidak baik ini. Aduh, konten 18 plus emang ya. Bukan. Oke, anyway gini. Tadi kita bilang tadi segala lini produksi, segala macam orang dan juga aspek terlibat dalam produksi ini emang patut diacungi jempol, the highest quality banget gitu kan. Termasuk lagi-lagi ini the member herself. Oh iya dong. Sugi sama Irene lagi-lagi di sini kayak gue setuju sama yang lu bilang. Subunit itu pasti menampilkan something yang berbeda dari konsep aslinya mereka sebagai Red Velvet di sini kan. Jadi ternyata mereka bisa push the limit, jauh lebih mature, jauh lebih classy dan juga silky. Dan di sini masing-masing Irene dan juga Sugi bisa nge-push ability mereka yang mungkin selama ini kurang terekspos. Seperti contohnya Irene di sini, dance mereka kuat banget, tapi gue harus point out vokalnya di sini tuh bisa mendapatkan lagi-lagi porsi yang pas, eksekusinya bagus banget, dan kita membuktikan bahwa Irene vokalnya nggak main-main juga di sini. Oh iya, kelihatan kok dia pay attention banget tuh, udah detailnya itu yang gue bilang tadi. Kalau nggak gampang. Tadi kalau misalkan rewind tuh ada beberapa momen yang gue kayak dan lain-lain itu gue yakin banget itu adalah beberapa bagian-bagian yang emang sudah di plan banget dari awal, eksekusi seperti apa, dan dia berhasil melakukannya dengan sempurna di situ. Contoh lah yang kayak hal-hal kecil yang kayak gini loh, lu tahu kapan harus ngemotong nafas dan juga ngemotong lafal katanya itu, ngasih tailnya berapa banyak sehingga menghasilkan suatu efek tertentu. Itu dia melakukan hal tersebut dengan kayak gitu banget. Ada satu bagian yang kayak tiba-tiba kayak ibarat kata kayak, aduh ini agak halus sih obrolannya. Kayak ibarat kata dia ada di samping gue, terus tiba-tiba menghilang begitu saja, tapi her scent, her presence itu masih kerasa banget di seluruh ring. Oh ya, ngerti. Ada bagian yang gitu. Perasaan ini. Ya lu pasti paham banget sih.
Ya jelas. Jadi gini, biar teman-teman yang lain mengerti juga gitu ya. Jadi dalam kita sesi recording itu sebetulnya tuh kita tidak pernah bisa untuk yang benar-benar mau semaunya kita aja nyanyi, itu nggak seperti itu. Apalagi udah modelnya profesional seperti ini, pasti mereka didirect sama seorang vocal director. Yep. Dan bagaimana vocal director itu mengarahkan efek-efek yang ingin ditampilkan di dalam lagunya. Bagaimana yang divisikan sama produser ataupun juga komposernya gitu. Yang hebat di sini adalah bagaimana mereka berdua, Irene sama Sugi, itu mereka bisa menerjemahkan itu dengan sempurna. Panjang pendeknya, dinamikanya, bagaimana di suara mereka tuh ada groove-nya yang kawin sama beat-nya. Groove, nah itu yang penting banget. Nah itu kerjaan tim ya nyebutnya ya. Yes. Jadi bagaimana si produser bisa ngarahin, bagaimana si vocal director yang ngarahin dan dieksekusi dengan tepat sama mereka berdua. Itu prosesnya butuh pengalaman. Kalau orang baru-baru nih, mungkin kalau misalnya mendadak kita disuruh gitu ya, datang ke sana recording, kelar. Sehari juga nggak kelar. Kelar dalam artian kita udah kelar, nggak di blacklist langsung Pak. Di blacklist. Kelar karir kita di sana Pak. Belum mulai, sudah diakhiri. Sesuai brief, tapi pasti ada itunya dari mereka juga. Biasanya kalau vokalis tuh kan pasti punya standar kenyamanannya sendiri ya. Bener. Karena bagaimanapun kita diarahin orang gitu kan, kita kan pasti akan coba eksekusi itu pakai caranya kita gitu. Katakanlah misalnya, coba di part ini ambil nafas, ternyata kita nggak nyaman di situ. Menurut kita lebih nyaman untuk disambungin terus misalnya kata-katanya. Itu biasanya akan terjadi diskusi. Nah, diskusi inilah yang sebetulnya proses produksi itu adanya di situ. Bagaimana itu jadi satu satu karya, hasil akhirnya kayak begini, ya ada nyebutnya apa ya? Ada diskusi-diskusi yang seperti itulah. Diskusi kreatif kita nyebutnya gitu. Kalau di studio. Sama kayak gue recording Kairu kemarin. Nada panjang kan, nafas gue pendek ya. Take 2 kali disambung itu. Terus gue denger, wow, gue reborn, nafas gue panjang. Rabbit dikasih nos. Dikasih nos. Iya kan, bisa ngebut lebih panjang ya tracknya. Oh my god. Ya itulah, kayak gitu. selingan. Tapi baik lagi, selain tadi gue ngomongin Irene, Sugi juga, mereka berdua bener-bener nge-push their limits banget sih. Sampai ibarat gini ya, ini kayak ibarat kata kayak Cristiano Ronaldo sama Messi gitu loh. Mereka sama-sama saling nge-push batasan satu dengan lainnya. Akhirnya mereka mencapai whole new level yang emang gak bisa dicapai oleh orang lain. Dan gue rasa ini satu hal yang baik banget yang terjadi pada Irene sama Sugi juga di sini. Benar. Iya, kemampuan mereka akhirnya saling. Dan sama Lee Chong Wei. Iya, betul banget. Level up terus mereka di sini berdua. Dan mereka hasilnya seperti inilah. Kamu kerasa banget lah. Kerasa banget terasa. Apa ya? Butuh determined. Kalau yang kayak begitu tuh harus ada determinasi dari orangnya gitu. Betul banget. Apalagi nih lo ngomongin bola tuh kayak Cristiano Ronaldo never skip a day with training his body gitu. Iya, itu gila sih. 35 tahun masih dalam kondisi puncak itu gila. Itu gila. Nah ini ditunjukin sama anak-anak itu juga gitu. Bener. Itu yang gue seneng. Sebenarnya bukan apa-apa ya. Menurut gue mereka sudah tidak perlu membuktikan apapun sih sebetulnya ya. Yes. Tapi mereka melakukan itu untuk diri mereka sendiri dan itu gue suka banget itu. Kayak Red Velvet ya udah terkenal lah. Irene, siapa nggak tahu sih Irene sekarang di Korea bahkan di Asia gitu. Sugi siapa nggak tahu sih gitu kan, anak Red Velvet yang satu ini pandai menyanyi, pandai menari dan lain sebagainya. Udah semua bisa, all round banget mereka itu bener. Iya. Tapi mereka mau melakukan sesuatu yang lebih bagi diri mereka sendiri. Oh my god. Iya, itu something yang datang dari diri sendiri Pak, bener kan? Benar. Iya. Gak mungkin ada orang keren bisa maksa-maksa kita. Gak ada. Mereka stay hungry gitu, stay hungry for something more, something new. Itu yang gue suka sih. Kayak they keep challenging themselves to the new level. Itu dia. Luar biasa. Dan itu pentingnya satu. Mereka nunjukin itu bukan pakai kata-kata, langsung pakai karya. Bener, itu. Stay motivated, not by quotes.
itu. Kim Ji Won. Itu, Pak. Itu yang perlu kita pelajarin dari mereka juga sih. Di Banyak Korea hal bisa dipetik sih. memang seperti itu. Itu wah susah sih. Jujur kalau gue belum ketemu ya model-model kayak gitu di sekitar gue ya. Gue nggak ngomong di Indonesia. Di Indonesia banyak yang kayak begitu. Cuman maksudnya di sekitar gue kayaknya belum tuh yang sampai nge-push banget begitu. Gitu. Gak ada kata berhenti untuk belajar. Itu. Ish. Itu. Stay foolish, stay Stay hungry. foolish, kalau orang stay bilang. hungry. Betul. Betul. Bener. Wah, ini satu bahasan yang menarik, jadi dalam ya. Oh dalam Pak. Dalam, Pak, ini. Dalam Pak. Ini Gue gak percaya. banyak ada orang pelajaran bisa- kehidupan, gitu. banyak pelajaran kehidupan yang bisa Ya. dipetik dari Noti sesungguhnya. Dari Irene Oh, Sugi exactly. juga. Gila. Judulnya Naughty tapi sopan banget masuk kupingnya tuh. Itu. Ya. Bom. Kayak Aduh. Gua berharap banget teman-teman, ini cukup panjang bahasannya, so I want to thank you guys kalau misalnya masih bertahan sampai titik ini, dan gua really berharap banget kalian bisa memetik sesuatu juga, pelajaran berharga dari Irene Sugi, dari Red Velvet, dan juga dari proses kreatif dari keseluruhan lagu Naughty ini lah. Ternyata setelah kita bedah, setelah kita cari tahu, ya itu banyak banget hal-hal berharga yang bisa kita aplikasikan juga dalam hidup keseharian in a way, ya kan? Exactly. Banyak pelajarannya lah. Itu dia. Kelihatan hasil kerja kerasnya dan di situ kita tahu bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Lihat aja tuh hasilnya tadi kan. Itu, Ya, itu Pak. I think that's it for today ya, for Naughty MV. Thank you banget Bung Willy sudah berbagi kisah, berbagi insight juga, luar biasa. Thank you banget juga udah diundang Pak. Thank you Buat teman-teman banget. juga, Semoga- thank you banget, thank you for watching. Lagi-lagi gue berharap teman-teman bisa memetik banyak pelajaran berharga dari bahasan-bahasan yang kita lakukan tadi, terutama dari lagu Naughty bersama Irene dan juga Sugi bersama. Bagus, dia udah ketularan gayanya gue. Ngomongnya formal. Ini satu video gue paling halu sih, bener. Halu tapi ya halu tapi tahu ah. Halu tapi nyata. Subscribe to Rabbit. Jangan lupa ya, subscribe to Rabbit for more RV related content. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman Revel Life lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to Willy Aviantara untuk berhalu bersama Kim Ji Won dan juga Twice di sana. Oke. Ya. So Terima ya kasih guys, kembali. thank you banget. For now, me, Rabbit, dan juga Willy, kita sign out first. I'll see you guys on the next video. For time being, please stay safe, stay sane. Jangan lupa untuk asupi diri kalian dengan asupan-asupan bergizi dari Red Velvet setiap harinya. Oke? Thank you. I'll see you guys. Bye. Bye. Annyeong. Ajib-ajib dulu kita ajib.